Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga para pasif sehat walafiat. Mari kita bertemu kembali dalam pertemuan Ship Construction and Stability pada pertemuan yang ke-14 yang berjudul Momen Penegak dan Stabilitas Kapal. Momen penegak daripada stabilitas kapal yaitu ketika kapal itu keadaan normal atau tidak miring kiri atau tidak miring kanan yang disebut dengan upright. Upright kalau di kamar mesin bisa kita melihat pada clinometer menunjukkan ke bawah dan 0 derajat. Itulah yang disebut dengan upright. Jadi dalam hal ini kapal selalu artinya tidak selalu keadaan stabil. Ketika kapal itu sudah berlayar, ada pengaruh luar seperti angin, ombak, dan juga alun. Jadi ombak dengan alun agak berbeda ya, sehingga kapal itu kadang-kadang miring kanan, kadang-kadang miring kiri. Jadi kalau kapal itu miring kanan atau miring kiri, maka kapal tersebut akan mengalami sudut kemiringan dengan melihat clinometer. Jadi sudut kemiringan itu 0 sampai dengan 15 derajat disebut dengan sudut kecil. Pada lembaran ini Anda lihat kapalnya adalah miring kiri sebesar 15 derajat atau lebih besar dari 15 derajat, sehingga kapal tersebut dikategorikan dengan sudut kecil. Maka ketika upright, titik G-nya itu berada di titik Z itu, tetapi belum menemukan sudutnya, sehingga momen penegaknya itu akan kita hitung berapa dia momen penegaknya. Dalam hal ini ada kita lihat momen penegak, moment of statical stability, di mana rumusnya telah diturunkan. Anda telah menemukan ketika di ATT 3. Sekarang kita akan perdalam. Maka rumus untuk mencari momen penegaknya itu dalam hal ini ada rumusnya adalah NP sama dengan displacement kali GZ. GZ itu lengan penegak atau dalam bahasa Inggrisnya righting lever. Sedangkan gambar segitiga itu adalah simbol daripada berat benaman atau yang disebut dengan displacement. Jadi GZ itu adalah
jarak, ya, jarak yang dibentuk ketika kapal itu upright, G0, dan kapal itu miring ke kiri atau ke kanan, maka terbentuklah GZ atau writing lever. Sedangkan gambar segitiga berat penaman atau displacement. Kalau kita menelaah kembali ke belakang, displacement ialah sejumlah air yang dipindahkan oleh kapal tersebut dengan draft pada saat itu. Itulah yang disebut dengan berat penaman atau displacement. Mari kita lihat sudut kemiringan itu lebih kecil dari 15, ya artinya maksimum 15, maka titik G dianggap tetap ketika upright. Maka GZ fungsi daripada GM tadi. Sehingga GZ sama dengan GM sinus alpha. Dan kita jabarkan secara matematika, sinus alpha sama dengan GZ dibahagi dengan GM. Sehingga dengan penurunan rumus itu, GZ sama dengan GM sinus alpha. Maka lihat daripada rumus tersebut, momen penegak sama dengan displacement dikali GM dan dikali sudut kemiringannya atau sinus alpha. Dalam hal ini, momen penegak tersebut sama dengan displacement dikali GM dikali dengan sinus alpha. Dalam bahasa Inggrisnya, momen penegak atau yang dinamakan dengan moment of statical stability equal displacement times GM times sinus. Tentu sinus di sini bernilai 15 derajat. Demikian. Mari kita lihat slide berikutnya. Bahwa dari rumus tersebut kita akan menurunkan identified cross curve or KN curve and MS curves. Jadi A. Curves of statical stability. B. Derive formula GM equal MS times GM sinus alpha. And C. Derive the formula GZ equal Kn plus Kg sinus alpha. Dan kita rumuskan GZ sama dengan GM kali sinus. GZ itu akan kita cari atau lengan penegak sama dengan GM diketahui kali sinus alpha. Sebagai contoh, GZ kita misalkan GM 3,5 meter kali sinus 15 derajat.
tentu kita akan cari dulu nilai pada sinus alfa. Sehingga GZ sama dengan 3,5 dikali nilai sinus alfa sama dengan sekian meter. Jadi di dalam slide berikut itu mengidentifikasi lengkungan silang atau lengkungan KN dan lengkungan MS. Rumus dengan sudut miring diketahui. GZ sama dengan GM sinus alfa. Menurunkan rumus GZ sama dengan MS ditambah GM sinus alfa. Sehingga menurunkan rumus GZ sama dengan KM ditambah KG sinus alfa. Sehingga kita ambil kesimpulan GZ sama dengan GM sinus alfa. Karena waktu tidak mengizinkan, hari ini cukup sekian. Anda bisa membaca materi yang telah saya berikan, dan apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.